Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis jelang tenggat waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump bilang akan menyerang Iran dan membuat Iran kembali ke zaman batu. Serangan drone menghantam kompleks industri petrokimia di kota industri Jubail, Arab Saudi pada Senin malam. Polisi tangkap suami istri pengelola arisan dan investasi bodong yang merugikan nasabahnya hingga 2 miliar rupiah. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Serangan roket Hizbullah menghantam kota Nahariyah, Israel. Akibat serangan 2 orang terluka. Personel darurat dikerahkan di seluruh Nahariyah pada hari Selasa setelah serangan roket dari Hizbullah dilaporkan menghantam kota tersebut dan menyebabkan 2 orang terluka. Selain korban luka, sejumlah kendaraan juga rusak akibat serangan ini. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin panas dan meluas. Korban di Lebanon dilaporkan telah melampaui 1.000 orang, termasuk warga sipil dan milisi. Jelang batas waktu ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Selat Hormuz, Iran justru terus meluncurkan serangan rudal pada gelombang serangan ke-98. IRGC Iran melancarkan serangan gelombang ke-98 dari operasi True Promise 4 dengan target militer dan logistik utama Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran menanggapi usulan gencatan senjata AS dengan menuntut penghentian permanen perang. Iran juga akan membuat protokol transit baru yang menjamin keamanan di Selat Hormuz. Drone menghantam kompleks industri petrokimia di kota industri Jubail, Arab Saudi pada Senin malam, saudara. Sebuah sumber dari Azong Press mengungkap peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam usai fasilitas serupa di Iran juga diserang. Serangan memicu kebakaran di pabrik Saudi Basic Industry Corporation SABIC. Jubail adalah salah satu basis kota industri terbesar di dunia yang memproduksi baja, bensin, petrokimia, minyak hingga pupuk. Militer Israel merilis video ledakan besar di sebuah desa di Lebanon yang diklaim Israel sebagai infrastruktur Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel Katz pekan lalu menyatakan Israel akan meratakan semua rumah di Lebanon Selatan untuk melindungi kota-kota perbatasannya dari roket Hizbullah. Seluruh wilayah lain di Lebanon juga tak luput dari serangan Israel yang menghancurkan permukiman di Naqoura. Menurut media Lebanon, Israel melakukan 2 serangan di Laileh dan pinggiran Al-Malikiyah serta menghancurkan permukiman di Naqoura dan Al-Bayyada di distrik Tire Selatan. Laporan tersebut juga menyatakan Israel menembaki kota Bayut Al-Sayyad dan Al-Mansuri. 3 orang dilaporkan terluka. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan menargetkan 7 formasi tentara Israel di Lebanon Selatan, termasuk 4 permukiman di Israel Utara.
Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, kembali muncul ke publik merespons kematian Kepala Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran, Majid Hademi, yang tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel. Khamenei mengucapkan pesan duka citanya atas kematian Hademi yang dikenang sebagai sosok pemberani tangguh di bidang intelijen. Lewat akun media sosial X, Mojtaba menulis kalimat yang intinya bermakna, sekali lagi musuh Zionis AS yang telah berulang kali mengalami kekalahan dalam perang yang dipaksakan terhadap Iran Islam telah menggunakan senjata andalannya berupa terorisme Zionis dengan membunuh syahid Mayor Jenderal Majid Hademi, salah satu komandan komunitas intelijen dan keamanan negara tersebut. Serangan rudal Iran menewaskan 4 warga sipil yang merupakan satu keluarga. Korban tewas terkena hantaman rudal Iran di bangunan permukiman di Haifa. Tim penyelamat dan eskavator berusaha membersihkan reruntuhan. Rudal menghantam pada Minggu lalu dan 4 korban ditemukan pada Senin waktu setempat. Rudal balistik Iran menghancurkan sejumlah bangunan tempat tinggal dan puluhan mobil di Ramat Gan, Israel Tengah. Rekaman video menunjukkan jendela pecah dan atap runtuh setelah pecahan rudal menembus struktur bangunan. Tak hanya bangunan, sejumlah kendaraan mobil dan jalanan masih tertutup puing-puing. Pihak berwenang menyatakan setidaknya 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Memasuki pekan kelima, perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel masih terus berkecamuk. Serangan demi serangan dilancarkan, baik dari kubu Iran juga kubu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyampaikan ancaman pada Iran. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran, tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu, Trump menjelaskan pada unggahan berikutnya, Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Donald Trump juga bilang, Iran memasuki periode kritis jelang tenggat waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump tegaskan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia Barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Menanggapi ancaman Trump, Iran menegaskan tak akan membiarkan ancaman sekecil apapun bagi yang membahayakan warganya. Iran juga kembali tegaskan menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, Amerika Serikat juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan adanya kepastian keamanan di wilayah Teluk. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه، دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده.
Kurang dari 24 jam, deadline yang diberikan Donald Trump akan berakhir. Perang di Timur Tengah juga masih belum ada tanda apakah akan menuju deeskalasi atau justru semakin bergejolak. Apakah ultimatum Trump pada Iran akan membuat eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat atau justru menjadi babak baru perang akan mereda? Kita bahas bersama dengan Slamet Ginting, pengamat politik dan militer Universitas Nasional. Selamat malam, Mas Slamet. Selamat malam, Rahmat Ibrahim. Baik, Pak, apa Trump komitmen menurut Anda dengan pernyataannya akan serang objek vital di Iran atau justru nanti bilang sedang negosiasi lagi jika lewat masa deadline-nya, Pak? Jadi kita harus lihat dulu karakter kebijakan Donald Trump. Sebagai orang dengan background pengusaha, maka kebijakannya seringkali kita kenal sangat transaksional dan taktis, bukan ideologis kaku. Jadi sering dia menggunakan ancaman keras sebagai alat negosiasi. Artinya apa? Pernyataannya akan menyerang, bisa jadi sebuah tekanan psikologis ke Iran, namun di sisi lain juga bisa benar-benar dieksekusi jika dianggap menguntungkan secara politik internasional, menguntungkan secara domestik di mana dia sedang menghadapi tekanan dari publiknya, dari masyarakat di Amerika. Jadi kalau kita lihat pola sebelumnya, begitu ada eskalasi, maka dia melakukan tekanan maksimum, tapi di sisi lain dia membuka ruang negosiasi. Jadi ini bukan soal apakah Donald Trump bisa dipercaya atau tidak, tetapi kita harus melihat bahwa strateginya memang fleksibel dan sangat oportunistik, begitu. Oke. Apakah dengan strategi seperti itu akan membuat Iran lengah? Iya, kalau saya lihat tentu saja kemungkinan tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena Iran sudah sangat berpengalaman menghadapi pola Amerika, terutama sejak era sanksi maksimum, juga pembunuhan terhadap Qasem Soleimani. Respon Iran menurut saya biasanya tetap siaga tinggi, kemudian menyiapkan opsi balasan asimetris, sekaligus juga menghindari provokasi langsung secara besar-besaran. Jadi inkonsistensi Donald Trump ini justru bagi Iran lebih berfungsi sebagai ketidakpastian strategis, namun tidak akan membuat Iran lengah, tetapi justru membuat mereka harus lebih siap menghadapi semua skenario yang dihadapi, begitu. Pak Slamet, ini kan tentu kita masih menghitung tinggal beberapa jam lagi sesuai deadline yang disampaikan oleh Donald Trump. Jika jadi menyerang Iran, objek apa atau objek seperti apa yang akan diserang lebih dulu oleh Amerika Serikat menurut Anda? Kita tentu harus memahami dulu doktrin militer modern. Target awal dalam doktrin militer modern hampir selalu yang dihajar adalah sistem pertahanan udara. Di situ radar, SAM, Commander Center, juga tujuannya tentu saja membuka jalan bagi serangan lanjutan. Jadi betul-betul pertahanan udara lawan dilumpuhkan dulu. Yang kedua tentu saja yang menjadi target adalah infrastruktur militer strategis seperti pangkalan udara, depot rudal balistik, juga fasilitas drone Iran yang sangat banyak itu, seperti tidak ada habis-habisnya. Nah, yang ketiga tentu saja infrastruktur nuklir yang dimiliki Iran seperti Natanz Nuclear Facility, atau ini untuk mencegah kemampuan nuklir Iran berkembang. Dan yang keempat, menurut catatan saya dalam doktrin perang modern itu, command and control. Jadi pusat komunikasi militer itu akan dilumpuhkan. Apa itu? Ya saja jaringan komando Garda Revolusi Iran. Jadi logikanya menurut saya untuk
bukan kemampuan respon cepat Iran dalam 24 atau 72 jam pertama akan terlihat nanti begitu. Oke, Pak Slamet, terakhir singkat, jika Iran diserang, bagaimana dengan proksi-proksi Iran? Ya, Iran tidak lemah, tetapi juga memang tidak sekuat Amerika. Nah, kekuatan Iran justru pada sistem pertahanan berlapis, misalnya S-300, Bafar 372, rudal balistik dan jelajah Iran juga tidak bisa diremehkan. Nah, doktrin asimetris warfare ini dengan geografi yang luas dan kompleks, ini menjadi sebuah kekuatan Iran. Kelemahannya tentu saja Iran rentan terhadap serangan stealth dan cyber, juga integrasi sistem yang belum sekuat NATO, infrastrukturnya mudah ditarget menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer UNAS, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Saudara, 8 orang tewas ditembak di sebuah sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga di jalur Gaza. Penyerangan ke sekolah itu diikuti serangan udara Israel. Sudah 8 orang tewas ditembak di sebuah sekolah yang dijadikan tempat pelindungan warga di jalur Gaza. Penyerangan ke sekolah itu diikuti serangan udara Israel. Penembakan di sekolah yang jadi tempat pelindungan itu diduga dilakukan kelompok anti-Hamas Abu Nusairah yang didukung Israel. Di media sosial, kelompok itu menyebut telah membunuh 5 pejuang Hamas. Saksi mata yang tak mau namanya disebutkan bilang puluhan pria masuk ke sekolah, bentrok dan menculik sejumlah gadis dan anak-anak. Seorang pria tewas dan 1 lainnya luka-luka dalam serangan yang diduga dilakukan Israel menargetkan lingkungan Sheikh Radwan, Gaza. Serangan terjadi ketika pembagian makanan untuk warga. Tiba-tiba 2 roket menghantam seorang pemuda yang sedang bersepeda. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut di Gaza, 7 orang tewas dan 17 luka-luka dalam 48 jam terakhir. Sudah sebuah sinagog di Teheran hancur akibat gempuran udara Amerika Serikat dan Israel yang terus berlanjut. Para medis dan tim penyelamat mencari korban selamat di bawah reruntuhan dengan bantuan anjing pelacak. Belum jelas apakah targetnya adalah sinagog atau bangunan yang di dekatnya, karena beberapa bangunan mengalami kerusakan. Populasi Yahudi di Iran terbilang kecil karena banyak yang melarikan diri selama Revolusi Islam 1979. دیشب حدود فکر میکنم 3 بامداد بوده که در سر بمبارانی که اتفاق افتاده یکی از کنیسایی که به نسبت قدیمی بوده در تهران آسیب دید، کنیسای رفینیا که متعلق به مشهدیای مقیم تهران بوده سابق و هنوز هم دایر بود. متاسفانه این کنیسه زیر آوار مونده و نسخ خطی تورات و محراب اون هم ظاهرا آسیب دید. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut keberhasilan Iran menembak jatuh jet tempur F-15 milik militer AS hanyalah faktor keberuntungan semata. Trump mengatakan meski Iran masih mampu melancarkan serangan, kemampuan militernya dinilai sudah jauh melemah. Menurutnya, insiden jatuhnya jet tempur tersebut bukan karena keunggulan, melainkan sekadar keberuntungan Iran di medan perang. How were they able to drop those? Well, you know what? When you do thousands and thousands of flights and you have one plane shot down and not mortally, the 2 pilots got out, they got a little bit lucky. And you know what? In war, you need a little bit of luck also. They got a little bit lucky. That's all they got. Sementara itu, pemerintah Iran menuding operasi militer Amerika Serikat untuk menyelamatkan pilot yang jatuh hanyalah kedok dari misi tersembunyi. Teheran mencurigai ada upaya untuk mencuri uranium yang telah diperkaya dari wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut operasi tersebut sebagai sebuah kegagalan bagi Amerika Serikat.
اجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس نه؟ دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. 28 Februari lalu, serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Sekitar 200 anak meninggal akibat serangan ini. Sebagai bentuk penghormatan pada para korban, warga Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Ruang kelas yang kini tak lagi beratap jadi saksi bagaimana nyawa sekitar 200 anak-anak terenggut akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. 28 Februari lalu, serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Hampir 7 pekan berlalu, luka atas nyawa-nyawa anak-anak tak berdosa masih lekat terasa. Tak hanya bagi para orang tua, tapi juga seluruh negeri Iran. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, Iran menggelar solidaritas Minab untuk mengenang jiwa mereka. Seorang warga Teheran menyebut kematian anak-anak tersebut kini justru menjadi bahan bakar warga Iran bersatu menghadapi serangan AS dan Israel. دشمن فکر میکنه با کشتن مثلا بچه‌ها میتونه به اهدافش برسه، در صورتی که اینجوری نیست. هیچ وقت به اهدافش نمیرسه و ما همچنان ایستاده ایم و از مملکتمون دفاع میکنیم. Pemerintah Iran menyatakan serangan terhadap anak-anak SD di wilayah Minab itu jadi bukti AS dan Israel yang tak peduli kalangan mana jadi target mereka selain pihak militer. در وهله اول خب ما این جنایت جنگی رو که توسط رژیم استکبار جهانی آمریکا و رژیم کودککش اسرائیل بر کشور ما تحمیل شده است رو شدیداً محکوم بکنیم. این نشون دهنده این هست که همونطوری که کودکان غزه رو به خاک و خون کشیدن، برای اینا هیچ معنا مفهومی نداره که کودک باشه، زن باشه، جوان باشه، زیرساخت اقتصادی باشه، زیرساخت تامین انرژی باشه. Kini, perang AS Israel telah berjalan lebih dari sebulan. Akankah perang berakhir? Atau lebih banyak nyawa dan masa depan anak-anak lainnya yang akan terancam? Warga di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara menemukan benda yang diduga torpedo. Kompas Malam kembali saat lagi. Saudara, warga di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara menemukan benda yang diduga torpedo. Polda NTB pun langsung mengecek benda mencurigakan ini. Polres Lombok Utara menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan benda yang menyerupai torpedo di perairan Gili Trawangan. Tim Gegana pun langsung mengamankan benda mencurigakan ini. Dari pernyataan Polda NTB diketahui benda ini bukan bahan peledak ataupun radioaktif. Benda mirip torpedo ini ternyata merupakan alat pengukur arus air laut di kedalaman tertentu. Informasi lain, saudara, polisi menangkap pasangan suami istri pengelola arisan dan investasi bodong yang merugikan nasabahnya hingga 2 miliar rupiah. Investasi bodong yang bertempat di
Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di kawasan Pringsewu, Lampung. Keduanya ditangkap terkait dugaan penipuan dengan modus investasi berbentuk simpanan modal uang dan emas. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk promosi dan menjanjikan keuntungan besar bila korbannya mau berinvestasi. Polisi masih menyelidiki apakah ada keterlibatan tersangka lain atau pihak lain dalam kasus ini. Kita amankan ada 2 orang, yaitu suami istri seperti disampaikan dengan Pak Kabak tadi. Tapi namun nanti ada di pengembangan ada tersangka lain, nanti kita akan sampaikan setelahnya. Saudara, untuk mengetahui penyidikan terkait investasi bodong yang menipu 21 orang dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah, kita sudah bersama dengan AKP Muhammad Hasan Basri, Kasih-Humas Polres Rejang Lebong. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam juga Pak Ibrahim. Baik, Pak Hasan, ini jadi bagaimana modusnya sampai korban bisa tertipu nih, bisa mau berinvestasi pada pelaku ini? Jadi terduga pelaku ini menawarkan berupa investasi uang dan emas dengan nama investasi MCH, Muhammad Cio Hidayatullah. Dengan iming-iming bunga tinggi, rentan waktu cukup singkat, 10 hari sampai dengan 3 bulan. Untuk bunga yang dijanjikan itu 20% sampai dengan 50% dari hasil pemeriksaan dan keterangan daripada pasangan suami istri. Ini sampai 2 miliar uang korban yang tertipu. Sejak kapan dilakukan oleh pelaku, Pak Hasan? Dari hasil pemeriksaan bahwa kejadian tersebut berawal dari rentan waktu bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023. Baru dilaporkan pada tahun berapa, Pak? Dilaporkan kepada Kepolisian Polres Rembong, Polda Bengkulu di bulan Februari tahun 2024. Oh, jadi baru bisa ditangkap di tahun 2026, Pak Hasan ya? Ya, benar sekali. Jadi terduga pelaku ini bisa ditangkap di tanggal 30 Maret 2026 di Pringsewu, Provinsi Lampung. Apakah sebelumnya pelaku juga sempat membuka investasi yang sama, atau itu di tahun 2023 itu menjadi yang pertama dan langsung menipu korbannya? Sesuai daripada keterangan dari terduga pelaku, itu investasi yang pertama dengan nama MCH. Oke, berapa korban, Pak Hasan, yang tertipu oleh pelaku? Terdata di laporan kami sebanyak 21 korban yang menjadi korban dalam arisan bodong tersebut. Jadi dari 21 korban itu sama sekali tidak ada yang mendapatkan imbalan atau bahkan uangnya kembali? Hasil pemeriksaan sampai saat ini belum. Oke. Itu digunakan untuk apa uang oleh pelaku 2 miliar itu, Pak Hasan? Kalau dari hasil pemeriksaan ya dan diakui oleh terduga pelaku suami istri tersebut bahwa hasil daripada arisan bodong tersebut dibelikan 2 unit mobil, ada 2 unit rumah dan 3 bidang tanah. Oke, itu masih ada aset-asetnya sampai saat ini, Pak? Keterangan daripada hasil pemeriksaan bahwa aset-aset yang di Rejang Lebong kemarin sewaktu ditinggal terduga pelaku melarikan diri itu diambil paksa oleh korban. Oh, jadi saat ini seluruh aset sudah dibagikan kepada korban sebagai ganti rugi atau seperti apa itu, Pak? Ya, untuk sementara diambil oleh korban. Oke, ada potensi tersangka lain nggak, Pak, yang membantu pelaku ini melarikan diri? Termasuk yang dalam investasinya juga, Pak? Untuk sementara ini dari hasil pemeriksaan dari Satreskrim Polres Rejang Lebong, unit Tipiter, bahwa belum ada indikasi keterlibatan yang lainnya.
Oke. Jadi untuk sementara ini masih sepasang suami istri tersebut yang melakukan penipuan berupa investasi arisan bodong. Demikian. Kalau sampai saat ini masih membuka posko jika ada korban yang merasa juga dilakukan oleh pelaku, tidak Pak? Jadi benar sekali sampai dengan saat ini Satreskrim Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu apabila masih ada yang merasa menjadi korban atau yang dirugikan, kami tetap membuka posko pengaduan atau laporan terkait investasi arisan bodong tersebut. Baik, terima kasih Pak Muhammad AKP Muhammad Hasan Basri, Kasih-Humas Polres Rejang Lebong telah menyampaikan bagaimana penanganan kasus investasi dan arisan bodong yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang merugikan nasabah hingga 2 miliar rupiah. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Ibrahim. Selamat malam. Baik, selamat malam. Usai selanjutnya, saudara, kita ke informasi berikutnya. Andri Yunus, aktivis kontras korban penyiraman air keras, tengah menjalani operasi kelima. Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya menjelaskan Andri Yunus sudah memasuki tahap operasi kelima. Fokus pemulihan berada di area wajah, terlebih area mata yang terdampak parah. Mungkin minta doanya juga bahwa hari ini tadi sekitar pukul 10 sudah berlangsung operasi kelima, tindakan kelima gitu ya, yang dilakukan oleh tim dokter RSCM kepada Mas Andri, dan operasi diperkirakan selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang ini. Jadi saya belum bisa memberikan update kondisinya, tapi yang jelas kondisinya sudah perlahan stabil. Cuman yang kami khawatirkan sesuai yang kemarin disampaikan oleh tim dokter RSCM, kondisi di mata kanannya menurun. Penyidik Puspom TNI melimpahkan berkas perkara kasus penyiraman air keras Andri Yunus ke Auditor Militer 207 pada Selasa sore, saudara. Berkas perkara diserahkan setelah penyidik Puspom TNI menyelesaikan seluruh proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usai pelimpahan, selanjutnya Auditor Militer akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas syarat formil material. Apabila berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer Jakarta. Dalam rilisnya, Kapuspen TNI Majen Aulia Dwi Nasrullah bilang pada hari ini Selasa 7 April 2026 telah dilimpahkan berkas perkara para tersangka dan barang bukti tindak pidana penganiayaan saudara AY dari penyidik Puspom TNI kepada Otmil 207 Jakarta untuk selanjutnya akan diperiksa kelengkapan berkas syarat formil dan material. Jika berkas dinyatakan lengkap akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta. Penegakan hukum kasus penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus, yang diproses di Peradilan Militer diprotes masyarakat sipil. Pada acara Kamisan yang digelar di depan Istana Merdeka, masyarakat sipil mendesak dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan adili seluruh pelaku di peradilan umum. Proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah. Salah langkah. Polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap orang, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Namun mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto menilai motif pelaku merupakan balas dendam. Bais itu adalah satuan yang terpilih anggotanya, terlatih anggotanya, terstruktur pekerjaannya, dan satu lagi senyap. Jadi kalau itu betul-betul dipimpin seorang pati, dilaksanakan oleh seorang kolonel, Andri tidak akan pernah pulang rumah.
Artinya ketika pernyataan dari Pak Soleman menyebut bahwa kecil kemungkinan ada keterlibatan perwira menengah ataupun perwira tinggi, artinya tindakan ini tindakan apa? Motif yang paling memungkinkan apa, Pak? Balas dendam. Balas dendam? Ya. Itu. Setelah mulai dari kemarin, setelah saya baru tahu bahwa pada satu ketika Andri bisa menerobos masuk ruang persidangan ya. Nah, menerobos masuk persidangan itu kan artinya ada barikade pengamanan yang lolos. Nah, orang-orang PAM ini pasti kena hukum karena ini lolos. Nah, sangat mungkin mereka ini sangat mungkin mereka yang menjaga dan mereka yang dapat hukuman gara-gara itu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menilai aktivis sebagai mitra bukan lawan, sehingga penyelidikan harus lebih dalam apakah operasi intelijen atau bukan. Mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Pun mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen? Ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus hingga saat ini belum terungkap. Pelaku eksekutor telah ditangkap. Proses hukum harus mampu menegakkan keadilan untuk mengembalikan marwah demokrasi dan kebebasan berpendapat. Serangan roket Hizbullah hantam kota Nahariya, Israel, 2 orang terluka. Serangan roket Hizbullah menghantam kota Nahariya, Israel. Akibat serangan, 2 orang terluka. Personel darurat dikerahkan di seluruh Nahariya pada hari Selasa setelah serangan roket dari Hizbullah dilaporkan menghantam kota tersebut menyebabkan 2 orang terluka. Selain korban luka, sejumlah kendaraan juga rusak akibat serangan. Perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin panas dan meluas. Korban di Lebanon dilaporkan telah melampaui 1.000 orang, termasuk warga sipil dan milisi. Jelang batas waktu ultimatum Presiden AS Donald Trump soal Selat Hormuz, Iran justru terus meluncurkan serangan rudal pada gelombang serangan ke-98. IRGC Iran melancarkan serangan gelombang ke-98 dari operasi True Promise 4 dengan target militer dan logistik utama Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari media Iran Press TV, Iran menanggapi usulan gencatan senjata AS dengan menuntut penghentian permanen perang. Iran juga akan membuat protokol transit baru yang menjamin keamanan di Selat Hormuz. Kita beralih ke sorotan dalam negeri. Saudara, naiknya harga plastik membuat pedagang minuman di Semarang, Jawa Tengah terpaksa menaikkan harga dagangannya. Pedagang menaikkan harga dagangannya pada Rp1.000 hingga Rp2.000 per porsi. Pedagang minuman di kawasan peleburan Kota Semarang, Jawa Tengah terpaksa menaikkan harga dagangan mereka. Pedagang mengaku sudah menaikkan harga dagangannya sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 sebelum Lebaran 2026. Selain karena harga plastik yang naik, bahan baku utama lain seperti gula juga mengalami kenaikan harga. Kalau soal naiknya pas sebelum Lebaran itu udah naik. Nah, pas ini masih sama sekarang. Harganya naiknya berapa, Mas? Seribuan per pack tipisnya.
per 1 cup. Ya. Nah, terus ini semenjak harganya naik 1.000-an per 1 cup itu apakah ada pengurangan pelanggan, Mas? Kalau pengurangan sih belum kelihatan. Tapi sekarang udah banyak sih bawa tumbler. Di Pasar Palmerah, Jakarta, harga plastik kemasan naik signifikan. Salah satu plastik kemasan yang sebelumnya Rp35.000 per pak, kini menjadi Rp50.000. Beberapa jenis plastik lain naik Rp12.000 menjadi Rp17.000 per paknya. Bahkan ada yang kenaikannya hampir 2 kali lipat. Tak hanya diprotes warga, kenaikan harga plastik juga dikeluhkan pedagang karena omset mereka turun. Plastik kayak buat es teng-teng tuh, es cekek, ini kayak gini. Terus yang anti panas tuh, yang kayak buat batagor gitu, banyak. Berapa harganya? Dia dari 12.000 sekarang 17.000. Oke, jauh ya, kisaran 5.000 bisa sampai puluhan ribu juga naiknya. Ini kalau dari sisi pembelinya sendiri berasa nggak perbedaannya dulu sama sekarang? Dulu, sekarang sih berasa. Banyak yang protes tuh teh. Gimana protesnya? Ya, kok mahal banget sih, biasanya juga segitu. Akibat kondisi jalan rusak, seorang ibu hamil di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa melahirkan di pinggir jalan saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Seorang ibu hamil di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa melahirkan di pinggir jalan saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Persalinan darurat dilakukan karena kondisi jalan desa yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Peristiwa terjadi pada Selasa siang 24 Maret. Seorang ibu hamil dibawa menggunakan mobil jeep menuju puskesmas Tapalang. Saat mobil melaju sekitar 5 km dari desa, Ratna tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Mobil pun berhenti dan sang ibu hamil pun terpaksa melahirkan di pinggir jalan dengan beralaskan sarung dibantu sejumlah kerabat dan warga. Suasana berubah haru saat bayi berhasil dilahirkan dalam kondisi sehat. Ibu bayi yang masih lemas merasa tak mampu melanjutkan perjalanan ke puskesmas Tapalang dan meminta dibawa kembali ke desa. Warga menyebut kondisi jalan yang rusak menyulitkan perjalanan ke puskesmas Tapalang. Bupati Mamuju pun meminta maaf belum bisa memperbaikinya karena belum ada anggaran. Bidan sudah memberitahukan suami Ibu Ratna bahwa ibunya udah mau melahirkan nih, tapi katanya mau lebaran dulu ya kita sangat memaklumi. Juga memohon maaf kepada masyarakat Mamuju, terutama masyarakat saudara-saudaraku yang ada di Kopeang, Bela, Kalumpang, kami belum maksimal mengintervensi terutama infrastruktur jalan yang ada di daerah itu. Bukan karena kami tidak mau, karena memang kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju yang belum memungkinkan untuk mengintervensi semua. Mudah-mudahan dengan viralnya Ibu Ratna yang melahirkan di jalan itu bisa pemerintah pusat bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu kita yang ada di Kabupaten Mamuju. Desa Kopeang sebenarnya memiliki puskesmas pembantu dengan 1 orang bidan dan 2 tenaga perawat. Namun fasilitasnya disebut belum memadai sehingga banyak warga dirujuk ke puskesmas Tapalang yang jaraknya sekitar 20 km dari desa. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Kompas Malam berakhir sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.